Alfian Kristianti, dan hari ini aku pengen ngobrol sedikit tentang tipe-tipe franchise yang kamu mesti hati-hati. Pertama, aku pengen thank you dulu karena video aku yang sharing tentang suka duka franchise itu dapat positive feedback banyak banget, dan bahkan beberapa orang udah nge-DM aku nanyain sebenarnya agak sedikit konsultasi mengenai pertimbangan mereka mau bisnis franchise. Aku pengen ngomong kalau aku nggak akan ngerekomendasiin brand apapun. Kalaupun nanti aku akan menginfokan beberapa brand franchise, aku hanya akan memberitahukan kayak fitur-fitur mereka atau benefit dan kekurangannya dari setiap franchise yang aku akan infokan. Alasannya karena aku nggak ingin misleading atau menjerumuskan. Jadi menurut aku semua yang nonton video aku pasti sudah cukup dewasa dan harus bisa belajar untuk bikin pertimbangan sendiri, belajar ngecek semua resiko yang akan dihadapi kalau mau terjun dalam sebuah bisnis. Aku nggak mau kalian terlalu percaya sama aku, apalagi aku juga muncul video ini kan ada di dunia maya. Aku hanya bisa kasih informasi apa yang aku tahu, tapi aku tidak mau menyalahgunakan kepercayaan kalian dengan mensupport atau mempromosikan brand-brand tertentu. Oke, jadi kalau kemarin aku udah sharing agak lebih lengkap ya mengenai suka dukanya franchise yang udah aku jalanin. Nah, aku perhatiin kalau sebenarnya itu sistem franchise itu seharusnya digunakan untuk sebuah brand yang dia mau expand lokasinya, tapi dengan cara bekerja sama dengan orang yang punya modal dan mau aktif ngerjain usaha ini gitu. Sayangnya yang aku perhatikan adalah beberapa brand franchise itu akhirnya malah menggunakan sistem franchise ini untuk jualan paket usahanya, which is not wrong ya, nggak salah juga. Cuman kalau dengan strategi seperti ini berarti si franchisee harus lebih aktif dan harus ngejualin produk akhirnya gitu. Sedangkan yang dibayangkan orang-orang itu kalau franchise mestinya lebih mudah karena brandnya udah jalan, promosinya udah oke, yang perlu mereka lakukan hanyalah aktif berpartisipasi untuk ngebantu distribusin produknya gitu. Aku nggak mau sebut beberapa brand, tapi aku udah notice beberapa brand yang akhirnya menggunakan sistem franchise itu untuk jualan paket usahanya. Balik lagi ini nggak salah ya, karena tiap bisnis kan punya strateginya masing-masing. Cuman mesti dipelajarin dan dilihat lagi aja cocok nggak dengan strategi bisnis yang kamu punya gitu. Nah, setelah aku ngelewatin bisnis franchise, ada beberapa hal yang menurut aku perlu hati-hati untuk dan perlu kamu perhatikan ketika kamu lagi ngeliatin proposal franchise. Yang pertama itu hati-hati ketika master franchise-nya atau brand-nya itu menjanjikan balik modalnya cepat. Nah, sama aja ya kayak investasi yang lain. Kalau misalnya investasi itu menjanjikan balik cepat dan untungnya gede, itu kamu mesti hati-hati banget karena ya semua yang resikonya tinggi itu juga resiko hilangnya lebih tinggi gitu loh. Namanya judulnya aja resikonya tinggi ya. Kalau untungnya gede atau untungnya cepat, untungnya gede dan cepat malah ya resikonya lebih tinggi. Jadi mesti lebih hati-hati. Kalau saran aku sih lebih prefer untuk nyari brand yang memang bagus, memang mereka aktif promosinya, mereka aktif dengan biar brandnya jadi terkenal, jadi customer bisa langsung datang aja dan aku sebagai franchisee cuma bantuin untuk distribusin produknya. Menurut aku tuh lebih nyaman. Tapi kalau misalnya kamu mau bantu untuk ngegedein brandnya, why not gitu. Ada beberapa sebenarnya ini strategi yang dipakai oleh brand-brand biasanya yang modal usahanya lebih murah. Jadi yang pertama mungkin boleh dikaji ulang, dipelajarin lagi. Hati-hati dengan master franchise yang menjanjikan balik modalnya cepat dan banyak. Yang kedua, ini sebenarnya ya antara hati-hati dan gak hati-hati banget karena yang tadi aku bilang strategi bisnis beda-beda, tapi yang setelah aku perhatikan ketika sebuah brand itu lebih mempromosikan menjual paket usahanya atau menjual franchise-nya,
mereka biasanya akan lebih nggak fokus untuk nyari customer akhir untuk membeli produknya. Contoh, jual minuman, misalnya merek A gitu ya. Dan kalau kamu lihat di Instagramnya, yang dipromosiin itu bukan minumannya, tapi paket usahanya. Jadi misalnya, yuk kamu bisa mulai paket usaha dengan modal sekian juta rupiah gitu. Nah, di Instagramnya isinya semua yang paket usaha terus gitu. Berarti strategi bisnis dia itu memang mau ngejualin paket usahanya, bukan produk akhirnya. Nah, ini kamu mesti lihat balik gitu. Apakah sesuai dengan strategi bisnis kamu? Apakah kamu mau bantu usaha untuk ngasih tahu teman-teman kamu kalau kamu menjual produk ini, dan berarti kan kamu mesti usaha untuk ngadain promosinya juga supaya orang-orang mau beli minuman. Menurut aku franchisean yang seperti ini efektif dan jalan itu kalau di tempat yang ramai, karena itu udah otomatis orang pasti bisa ngelihat produk kamu, minuman atau makanan, dan bisa langsung beli. Oke, itu aja sih sharing dari aku untuk hari ini. Kalau aku ada ketemu mungkin kayak alasan lain untuk kamu jadi pertimbangan kalau kamu mau franchise lagi, aku akan segera bikin konten dan bikin video baru. Thank you for watching. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat dan membantu kamu, tolong support aku, di like, di komen, jangan lupa di subscribe. Thank you, see you on my next video. Bye bye.